Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas tentang operasi dasar dari bentuk aljabar, di mana pada penjelasan materi kali ini kita akan membahas tentang definisi dari operasi aljabar, kemudian contohnya, dan juga pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Untuk terlebih dahulu kita mengetahui apa sih aljabar itu, maka kita harus mengetahui definisi dari aljabar dulu. Di sini aljabar adalah salah satu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, yaitu konstanta dan variabel. Nah, operasi aljabar adalah serangkaian prosedur matematika yang melibatkan manipulasi simbol dan variabel untuk menyederhanakan, memecahkan, atau juga menganalisis ekspresi matematika. Operasi aljabar itu, dia akan memakai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta ada juga operasi lanjutan seperti faktorisasi dan juga ekspansi. Ada beberapa catatan sejarah yang menemukannya, yaitu kita ketahui Diopanus dan juga Al-Khawarizmi. Nah, di sini kita masuk. Tadi kan teman-teman, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih konstanta dan variabel itu? Nah, di sini misalnya kita mempunyai suatu persamaan. Katakan A, X ditambah dengan B. Nah, kemudian di sini yang menjadi koefisien adalah nilai dari variabel yang terikat. Misalnya di sini kita ada 2x, di mana x-nya ini sebagai variabel dan juga nilai yang terikatnya ini disebut dengan koefisien. Kemudian apa sih yang bagian B ini? Nah, bagian B di sini sendiri merupakan konstanta yang nilainya itu tetap dan tidak berubah. Jadi teman-teman, jika nanti dia ada penjumlahan atau apapun itu operasinya, misalnya kalau dia mau dijumlahkan, dia akan sama hasilnya, kecuali dia penjumlahannya itu misalnya ada 2x ditambahkan dengan 3b ditambahkan dengan 5 dan juga 3. Nah, di sini konstantanya masing-masing ada suku yang sama. Jadi, kita bisa menambahkan sehingga dia menjadi 2x ditambah 3 ditambah dengan 8. Nah, kemudian daripada itu, si aljabar sendiri itu akan memakai penjumlahan, memakai pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk mengenal lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari penjumlahan atau pengurangan. Dikatakan operasi aljabar di sini contohnya itu 3x dan 2x. Nah, kenapa 5x? Jadi, kita hanya tinggal menggabungkan, karena dia sukunya sudah sama sejenis, maka kita hanya menjumlahkan seperti biasa, sehingga hasilnya menjadi 3x ditambah dengan 2x menjadi 5x. Nah, kenapa enggak 3x ditambah 2x itu sama dengan 5x kuadrat? Tidak ya teman-teman, karena dia di sini konsepnya adalah penjumlahan. Beda juga dengan perkalian. Nah,
Kemudian kita masuk dengan contoh perkalian. Kalau dia contohnya itu 2x dikalikan dengan 3x, maka ini kan sukunya beda ya, teman-teman. Sehingga kita kalikan 2 dikalikan 3 itu 6, dan x dikalikan dengan y akan terikut menjadi 6xy. Beda ya, kalau dia misalnya ada penjumlahan di antara 2x dan 3y, itu tidak bisa ya, karena sukunya itu tidak sejenis. Kemudian daripada itu ada pembagian. Contoh dari operasi pembagian, di mana contohnya itu 6x ditambah 6x kuadrat dibagi dengan 3x. Nah, 6 ini kan bisa dibagi dengan 3 ya, menghasilkan 2. Kemudian di sini x kuadrat dibagi dengan x. Ini kita coret, berarti tinggal x. Sehingga di sini ini habis. Sehingga menghasilkan 2x. Nah, untuk contoh selanjutnya, ada operasi lanjutan. Tadi kan teman-teman tahu ya bahwa operasi matematika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga dia distributif. Sebenarnya sama perkalian gitu kan. Cuman dia lebih banyak gitu operasinya. Antara penggabungan di antara penjumlahan dan pengurangan, perkalian dengan perkalian gitu. Jadi dia tidak sendiri. Nah, di sini ada contoh soal. Maka kita akan tuliskannya. Nah, di sini berapa kira-kira teman-teman? Ya, betul. Di sini kita kalikan ke dalam sukunya. Nah, seperti ini. Jadi, 2 dikalikan dengan x menghasilkan 2x. Kemudian 2 dikalikan 3 menghasilkan, jangan lupa dengan pertambahannya ya, teman-teman. Menghasilkan 6. Nah, sehingga ini adalah jawabannya. Kemudian bagaimana dengan penyederhanaan? Kalau dia penyederhanaan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan dengan suku sejenisnya. Misalnya di sini ada soal 3b ditambah 2 ditambah 5b dikurang 1. Maka kita samakan 3b ditambah 5b. Seperti ini. Kemudian ditambahkan konstanta dengan konstanta ya. 2 ditambah 1. Nah, kemudian 3b ditambah dengan 5b. Karena kan di sini sukunya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. Sehingga menjadi 8b. Ditambah dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga jawaban perkalian binomial. Nah, di sini kan perkaliannya koefisiennya nggak seperti ini ya. Dia dibatasi dengan kurungan di dalam kurungan. Langkah yang harus kita mulai adalah dengan mengkalikan pertama satu-satu ke dalam kurung. Sehingga x dikalikan x
sama dengan X kuadrat. Nah, kalau perkalian X dikalikan X, jadi pangkatnya itu bertambah, teman-teman. Tapi beda dia dengan penjumlahan. Kalau dia penjumlahan, X tambah X menjadi 2X. Gitu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita kalikan X dikalikan dengan min 3. Sehingga menghasilkan min 3X. Kemudian kita kalikan yang belum kita kalikan. 2 dikalikan X menjadi positif 2X. Kemudian 2 dikalikan min 3 sama dengan min 6. Ya, betul. Nah, sampai sini belum selesai karena masih bisa kita sederhanakan lagi. X kuadrat, kan ini nggak ada suku sejenisnya ya, maka dia tetap. Kemudian ini sama-sama sukunya sama, sejenis, maka 3 dikurangkan 2. Berapa, teman-teman? Min 3 ditambah 2. Ya, betul. Min 1X. Nah, kalau misalnya min 1X itu, kita nggak perlu ya, teman-teman. Kalau 1 itu kita tulis 1X. Nggak perlu kayak gini, teman-teman. Karena X saja sudah cukup. Hanya menguranginya menjadi X kuadrat dikurang dengan X dikurang dengan 6. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian, di sini ada penerapan di kehidupan sehari-hari. Di mana misalnya kan Andi belanja di warung. Nah, dia memiliki masalah. Berapakah total yang harus dibayarnya jika dia membeli 3 permen yang harga satuannya itu 500 perak dan juga 2 coklat yang harga satuannya itu adalah 2.000. Di sini kita ubah ke dalam bentuk pemodelan matematika terlebih dahulu, di mana untuk harga permen itu kita misalkan P, ingat ya, P itu adalah harga satuan permen. Harga, maaf ya teman-teman, susah. Harga satuan permen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk Q adalah harga satuan dari si coklat. Nah, coklat gini ya, harga satuan coklat. Nah, kemudian kita lihat, dia membeli 3 permen. Harga satuan coklatnya tadi itu adalah 500. Dan harga satuan si coklat adalah 2.000. Kemudian, tadi berapa dia beli? 3 permen. Maka, kita buat 3P, kita ubah ke dalam bentuk aljabar. 3P ditambahkan dengan berapa teman-teman? 2
bagi. Nah, di sini berapa jadinya? Kita lihat, P tadi itu adalah 500, sehingga kita kalikan dia beli 3 permen dengan harga 500 perak. Kita tambahkan dengan 2. Ini tadi berapa teman-teman? 2000. Nah, sehingga kita dapatkan, kita kalikan 3 dikalikan dengan 500, hasilnya 1000 gopek atau 1500. 2 dikalikan dengan 2000, 4000. Kita tambahkan dengan 4000. Nah, 1500 ditambah dengan 4000 sehingga menghasilkan total yang harus dibayarnya adalah 5500. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa dia ditambah? Karena dia membeli 3 permen dan juga bersamaan dengan 2 coklat. Nah, jika kalian suka dengan konten seperti ini, maka kita akan melanjutkannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara ataupun berperilaku yang tidak baik dan tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.